Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas PowerPoint kami yang membahas tentang bab rapat. Perkenalkan, nama saya Davin Orvino Adiwidya, nomor absen 7. Saya Ferry Gilang Prakasa, nomor absen 10. Saya Gesang Tatak Cobi Prabowo, nomor absen 11. Saya Juwita Dwi Anjarwati, absen 13. Saya Mahendra Arnando, nomor absen 14 dari kelas AB2 MJ. Oke, yang pertama yaitu pengertian rapat. Rapat, yaitu conference atau meeting, merupakan alat ataupun media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting. Diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintahan untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. Lalu ada jenis-jenis rapat. Yang pertama, jenis rapat yang dilihat dari tujuan diadakannya, yaitu rapat informatif atau penjelasan. Rapat informatif atau penjelasan yaitu dilakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada peserta rapat. Yang kedua ada rapat pemecahan masalah, bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi. Kemudian jenis rapat yang dilihat dari sifatnya. Yang pertama adalah rapat formal. Rapat formal atau rapat resmi adalah rapat yang diadakan untuk acara-acara resmi. Yang kedua ada rapat informal, yaitu rapat tidak resmi adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan masalah pribadi ataupun keluarga. Yang ketiga ada rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota organisasi. Yang keempat ada rapat tertutup, adalah rapat yang hanya boleh diikuti oleh sebagian kecil anggota organisasi. Selanjutnya atau yang ketiga, jenis rapat yang dilihat dari jangka waktunya. Yang pertama ada rapat harian, yang kedua rapat mingguan, yang ketiga rapat bulanan, keempat rapat semesteran yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan rapat tahunan. Lalu ada syarat-syarat rapat. Yang pertama adalah suasana terbuka. Setiap peserta rapat siap untuk menerima dari siapapun datangnya anggota rapat. Yang kedua adalah tiap peserta rapat berpartisipasi penuh, setiap peserta aktif terlibat dalam jalannya rapat. Yang ketiga adalah selalu ada bimbingan dan pengawasan rapat yang baik, harus karena bimbingan dan pengawasan dari ketua. Lalu yang keempat adalah perdebatan didasarkan argumentasi kontra argumentasi. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan jelas. Pertanyaan disampaikan dalam rapat menuju sasaran dan tidak bertele-tele. Selalu ada kesimpulan rapat yang baik harus selesai menghasilkan kesimpulan atau keputusan bersama. Rapat yang baik adalah bila rapat dilakukan dengan bertele-tele keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan rapat. Yang pertama, menyampaikan satu atau beberapa informasi. Hal ini dilakukan dengan maksud jika penyampaian informasi tidak dilakukan secara langsung melalui rapat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi bagi pegawai atau karyawannya. Selanjutnya yang kedua itu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya dari orang-orang yang terlibat. Yang terakhir, menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan. Karena jika tidak diadakan rapat, maka kemungkinan anggota hanya akan memikirkan bagian pekerjaannya sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi peserta rapat. Yang pertama, penyumbang pendapat. Penyumbang pendapat ini dapat berupa usulan, saran, ataupun hal-hal yang baru yang belum banyak diketahui oleh anggota yang lain. Agar pendapat dapat diterima oleh para anggota, maka ia harus dapat membaca situasi yang sedang terjadi. Yang selanjutnya yaitu sebagai penyimpul. Hasil rapat yang merupakan keputusan rapat harus disusun sedemikian rupa oleh penyimpul sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya, sebagai penyumbang data, rapat memerlukan data dalam wujud maupun dalam bentuk apapun. Sebelum rapat, biasanya peserta telah diminta menyiapkan data-data yang sesuai dengan masalah yang akan dibicarakan. Selanjutnya, sebagai penerima hasil keputusan, hasil rapat biasanya diserahkan kepada suatu tim untuk disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dan cepat dimengerti oleh siapa saja yang membacanya, khususnya bagi pemimpin. Yang terakhir yaitu sebagai pembantu pemimpin. Fungsi seorang pendamping pemimpin rapat yakni memberikan suatu pertimbangan, memberikan pengarahan, membantu pembagian tugas kelompok, menyiapkan data dan peralatan yang diperlukan, serta membantu
mengolah data. Yang selanjutnya ada persiapan rapat. Rapat pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bentuk, yakni rapat resmi dan rapat tidak resmi. Yang pertama ada persiapan rapat tidak resmi. Untuk rapat yang tidak resmi biasanya tidak memerlukan persiapan dan pelaksanaan yang sulit, tetapi cukup seperlunya. Walaupun demikian, sekretaris tetap harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Rapat tidak resmi seringkali dilakukan secara mendadak, karena ada permasalahan yang harus segera dibahas atau diselesaikan. Biasanya peserta yang diundang terbatas dan prosedurnya tidak terlalu terikat oleh aturan-aturan seperti sidang-sidang resmi. Yang selanjutnya ada persiapan rapat resmi. Yang pertama yaitu mempersiapkan ruangan. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam persiapan rapat resmi adalah mempersiapkan ruangan yang akan digunakan rapat beserta kelengkapan sesuai dengan yang diperlukan. Kepastian tempat atau ruangan harus ditentukan sebelum undangan beredar. Untuk ruangan itu sendiri, masih ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama ada cahaya penerangan, yang kedua ventilasi udara, yang ketiga pengaturan tempat duduk. Yang selanjutnya ada mempersiapkan rapat. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan rapat resmi biasanya meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama membuat daftar agenda, yang kedua membuat undangan, yang ketiga mempersiapkan perlengkapan rapat, yang keempat mempersiapkan peralatan rapat. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan rapat. Pertama membuat catatan di sini sebagai selama rapat itu atau pertemuan berlangsung, maka sekretaris bertanggung jawab untuk membuat catatan atau biasa disebut dengan notulensi. Lalu bentuk-bentuk catatan rapat berbeda-beda, di antaranya itu ada dua, yaitu verbatim dan notulen. Yang pertama verbatim. Verbatim sendiri yaitu mencatat semua yang dikatakan di dalam pertemuan tersebut. Kalau notulen sendiri yaitu catatan yang hanya pokok-pokoknya saja yang dibahas di dalam pertemuan atau dapat disebutkan sebagai kesimpulannya saja, atau mungkin hanya mencatat kesimpulan dari apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Lalu di sini ada isi dari catatan rapat. Yang pertama, isi dari catatan rapat yaitu suatu judul yang menunjukkan diselenggarakannya rapat untuk sesuatu tim atau sesuatu organisasi. Yang kedua ada tanggal, waktu, dan tempat rapat dan acara rapat. Yang ketiga, macam-macam rapat rutin atau khusus atau menurut waktu tertentu yang beberapa. Lalu ada nama-nama para peserta rapat dan juga peserta rapat yang hadir dalam rapat tersebut. Yang terakhir ada catatan rapat lengkap dan seluruh rapat. Lalu dari sesudah rapat sendiri, sekretaris masih mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama mengirimkan hasil rapat. Dari mengirimkan hasil rapat sendiri, laporan hasil rapat setelah diketik pada kertas berkepala atau berkop, maka harus diminta tanda tangan melalui pimpinan rapat. Apabila sudah disetujui, maka selanjutnya didistribusikan ke semua peserta rapat, atau biasa disebut dengan notulensi. Lalu ada melakukan tindak lanjut. Apabila rapat yang diselenggarakan merupakan rapat yang bersifat periodik, maka sekretaris dapat menginstruksikan suatu slip yang meminta keterangan dari para anggota atau peserta dapat mengenai bisa tidaknya ia menghadiri pertemuan yang rapat akan datang. Lalu yang ketiga ada resolusi. Seringkali suatu organisasi itu atau perusahaan menginginkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya rapat, baik atas sambutan tuan rumah yang ramah, atas partisipasi peserta, dan atas keputusan-keputusan yang telah diambil, dan lain-lain. Ucapan ini ditujukan kepada seseorang maupun suatu organisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 yang membahas mengenai rapat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian materi. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.